Awesome people, balik lagi nih, kita ketemu lagi di podcast obrolan milenial. Kita akan bahas mengenai hal-hal terkini dan terupdate yang ada di Kota Solo Raya dan bahkan yang ada di Indonesia. Dan setelah kita kemarin ketemu dengan Mas Nathan Thomas ya dalam pre-eventnya Night Symphony yang ada di Gedung Juang 45, sekarang kita ketemu sama para pemainnya. Nah, masih dari Kitara, kita akan bincang-bincang sedikit mengenai event Night Symphony kemarin yang ternyata membludak sekali animo masyarakat, terutama anak-anak milenial yang pada awalnya sempat diprediksikan apakah mereka nanti akan suka ataukah mungkin animonya akan sebesar itu, tapi ternyata di luar dugaan memang animonya besar sekali dan pengunjung juga membludak begitu ya, sampai akhirnya memang harus mengkondisikan untuk tetap bisa social distancing. Nah, di kali ini saya mengundang 2 orang yang juga ikut terlibat dalam proyek mini orkestra kemarin. Ada Mas Yoga dan juga Mas Abror. Apa kabar? Baik. Kalem-kalem ya kalau orang musik ya. Apalagi musiknya musik klasik. Beda kalau mungkin yang saya undang ini dari musik R&B. Yo, apa kabar gitu ya. What's up, bro? What's up, bro? Atau mungkin rap gitu ya, beda. Tapi kalau klasik ini sangat santun gitu ya. Halo. Mas Yoga dan Mas Abror ini adalah 2 orang pemain musik yang ikut terlibat dalam proyek Night Symphony. Nah, Mas Yoga, Mas Abror, setelah kemarin kita sudah bersama-sama melakukan pertunjukan di Gedung Juang 45 dalam mini orkestra ya, betul ya, atau mini chamber yang hanya 5 orang yang bermain, tetapi ternyata animo masyarakat Solo dan sekitarnya itu luar biasa, terutama untuk kalangan milenial. Perasaannya gimana ini? Karena yang dimainkan kan musik klasik ini ya. Musik klasik itu mungkin popularitasnya nggak seperti K-pop gitu ya, yang sekarang lagi booming banget gitu. Orang akan lebih kenal siapa itu Jimin daripada mungkin Beethoven gitu ya. Jadi perasaannya gimana setelah melihat animo ternyata juga sangat baik? Kita sendiri excited banget sama penonton. Jadi kita memang sudah siapkan dari latihan, terus pemilihan repertoar. Itu gimana caranya biar match sama tempat di Gedung Juang. Dan syukur penonton antusias sekali. Antusias ya. Dan di luar dugaan ya, ternyata memang yang kita perkirakan dengan yang hadir memang lebih banyak yang akhirnya hadir. Karena di sebelum pre-eventnya itu pun sudah banyak telepon yang masuk ke Hotel Petit, kemudian menanyakan juga jam berapa, di hari apa, seperti itu untuk detailnya. Nah, setelah kemarin kalau Mas Yoga sendiri gimana? Biasa-biasa aja atau excited juga ini ngelihat, wah ternyata ada banyak adik-adik OSIS yang datang ini. Iya, sama dengan Sama juga ya? Mas Abror juga saya senang sekali dan di luar dugaan juga Di toh. luar dugaan. Tak kirain ya hanya Biasa aja kalangan gitu ya? orang-orang tua gitu ya. Kan itu musik yang Musik yang pada berat. zamannya Iya. ya ternyata kaum Oke milenial lah. juga penasaran juga dan tertarik. Persiapannya berapa lama sih kalau boleh di-share? Waduh. Nggak tahu. Berapa lama persiapan, berapa lama melakukan brainstorming untuk memilih lagu repertoarnya itu tadi, sehingga bisa kira-kira apa nih yang menarik untuk disajikan juga buat terutama di kalangan milenial. Oke. Untuk porsi latihan kita bertemu 3 kali. Namun sebelumnya pasti saya yakin dari teman-teman ya sudah tanggung jawab seorang musisi ya pasti ngintip-ngintip sendiri dulu baru biar efektif, maksudnya latihannya 3 kali cukup, sambil kita juga merencanakan kira-kira repertoarnya yang pas apa ya. Terus termasuk juga lagu pop juga yang dibawakan. Seperti itu. Kalau saya yakin latihan ini walaupun hanya 3 kali tapi sudah bisa matang karena mas-mas sendiri ini kan memang kelasnya sudah nasional dan internasional gitu lah ya, sehingga Ini potong. Sebenarnya itu sajennya banyak jadi sajennya ya, tergantung sajennya ya. Itu dupo menyan dan gitu.
Kan beda kalau misalnya persiapan mungkin orang yang secara otodidak belajar atau yang mungkin yang memang betul-betul dia bidangnya di situ, kemudian mempunyai basic yang kuat untuk memainkan musik dan alat musiknya sendiri. Mungkin kalau dengan Mas-mas saya yakin lah dikasih repertoarnya, kemudian ada partiturnya sambil latihan sendiri di rumah atau di mana, ketemu tinggal udah langsung klik gitu ya. Jadi nggak akan makan waktu lama. Pasti akan sangat berbeda situasinya saat mungkin ini dimainkan oleh band akustik. Nah, kan mungkin akan makan waktu yang cukup lama, berulang-ulang dan supaya bisa klik dan match gitu ya lagunya antara satu dengan yang lainnya. Nah, boleh diperkenalkan sedikit nih sebenarnya Mas Abror dan Mas Yoga ini basic bermain musiknya dari kapan, dari mana, sekolahnya di mana gitu ya, sampai bisa bermain sebagus itu. Mungkin yang melihat kemarin kan, waduh mas-masnya ini mainnya bagus banget. Cuman untuk bisa seperti itu kira-kira perlu proses berapa lama nih? Kalau belajar musik saya sendiri 50 tahun. berarti belum Belajar ya. Sudah lebih ya 50 tahun dia rupanya ya. Bukan udah belajar. Main piano. Lucu juga ya Mas Yoga ini ya. Boleh disimpan di petit Mas ya. Waktu SD itu udah mulai tertarik dengan musik, terus di SMP mendalami main musik band, lalu di SMA memberanikan diri untuk belajar musik lebih dalam lagi di sekolah musik. Oh, jadi memang sudah terstruktur ya. Sekolah musik betul-betul mengambil bidangnya musik, belajar mulai dari nol, dari awal. Kemudian setelah itu lanjut lagi S2. Sampai S1, S2. S1, S2 semua bidangnya musik. Ya pantesan aja kelotok ya. Nggak usah ketemu pun sebetulnya kasih aja partiturnya udah langsung klik gitu. Asalkan ini ya sama-sama sudah tahu lagunya, sudah tahu alurnya juga. Kalau Mas Yoga sendiri bagaimana? Saya nggak seperti Mas Abdul yang udah lama. Sebenarnya dari hobi sih. Dari hobi. SD udah hobi main musik ya cuma genjreng-genjrengan aja. Cuman kok di situ saya menemukan kebebasan dalam berekspresi. Di situ kok waktu jenuh matematika saya nggak bisa bijinya endok-endok terus dimarahin sama bapak. Itu selain matematika endok juga atau cuma Ya, matematika itu aja? Bisa dilihat dari wajah saya. Terus kemudian ada pencerahan gitu ya jadi belajar musik. Di sini kayaknya saya menemukan ini titik di mana saya bebas berekspresi tanpa tekanan. Ini diri saya sendiri. Gitu. Setelah SMP kok kayak acara kasihan gitu. Terus SMP saya lebih ke band ya, mungkin band jazz, rock semuanya saya coba bahkan sampai rockabilly juga. Terus masuk SMA masih SMA ya. Aku masuk ke sekolah musik juga. Sekolah musik. Dan saya masih ngeyel di situ belajar suruh musik klasik, tapi saya malah musik pop, Musik yang lain, ya, ya. pokoknya semuanya saya belajar lah, biar nggak satu aja. Iya. Nah, terus saya melanjutkan ke perguruan tinggi S1. Situ. Musik juga nih ya. Belajarnya pokoknya sepaneng. Belajarnya Tapi itu sepaneng. worth it sekali. Soalnya itu basic dari bermain musik yang benar lah. Nah itu dia, berarti basicnya harus benar dulu supaya kita bisa menciptakan selain meng-create, memainkan juga sebuah hasil yang juga luar biasa gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang nggak suka, nggak sabar nih Mas, langsung ke resultnya gitu loh, tiba-tiba langsung pengennya bisa main, tidak melalui prosesnya dulu gitu. Padahal kalau sebetulnya saya melihat dari Mas Abrol dan Mas Yoga juga prosesnya cukup panjang gitu ya, cukup panjang, cukup lama. Mungkin Mas Yoga pun nanti juga akan meneruskan ke jenjang-jenjang berikutnya, itu S2 sampai ke doktor, sampai ke ini ya. Sponsor. Tergantung sponsor ya. Ini sekalian nyari sponsor berarti. Oke, back to acara kita kemarin, Night Symphony ya. Memang acara Night Symphony ini kan di-create betul-betul untuk mengenalkan salah satunya musik klasik kepada masyarakat. Kalau dari sisi Mas Yoga dan juga Mas Abror sendiri, sebetulnya seberapa pentingnya sih memperkenalkan musik ke masyarakat, terutama klasik nih? Kalau dari saya
nilai-nilai di musik klasik banyak sekali ya. Terutama ya walaupun ini kan kebudayaan, banyak yang salah kaprah mengenai musik klasik itu identik, wah itu kan musik tradisi luar. Nah, tapi sebenarnya alat musik ataupun teori musiknya dan segala macam ini sangat universal. Jadi di Eropa pun sebenarnya mereka punya alat musik daerah sendiri. Jadi instrumen-instrumen orkestra itu universal sekali. Jadi dalam pendidikan musik juga, ngapain sih kok belajar musik sampai Serius banget. Serius gitu. banget. Memangnya bisa buat cari makan gitu ya. Nah, orang-orang tua zaman dulu kan gitu. Gitu. Memang bisa menghidupi gitu ya, Iya. kadang-kadang begitu. Ya buktinya banyak lah. Maksudnya hal-hal kecil semuanya kita mengajarkan ke anak. Karena musik klasik pun detail sekali, dari istirahatnya berapa ketukan, nilai nada, untuk cara memainkan posisi duduk, posisi pegang instrumennya, itu membutuhkan kedisiplinan. Jadi nilai-nilai di situ, Nilai disiplinnya yang Ya, sangat tinggi ya. Ya, jadi memang kalau kita lihat beberapa cuplikan video yang kita sudah lakukan kemarin ya, dari pertunjukan mini orkestranya Kitara di Night Symphony, itu ada 5 instrumen. Bisa dijelaskan ini instrumen apa aja nih Mas? Kalau buat saya nih orang awam nih ya pokoknya yang kelihatan itu cello sama violin. Nah bedanya apa? Saya nggak ngerti. Yang penting suaranya bagus aja nih. Lah dari 5 instrumen ini bisa dijelaskan apa saja instrumennya, fungsinya apa, kemudian bagaimana bisa menciptakan sebuah harmonisasi suara yang sedemikian indah gitu. Padahal mungkin kalau dilihat bentuknya hampir mirip, cuman gede sama kecil aja tuh. Nah itu mungkin bisa dijelaskan nih Mas. Oke. Yang pertama instrumen violin, ya, atau biasa disebut viola. Nah itu karakter suaranya kan melengking. Jadi di istilah dibahasakan di vokal sama itu suara sopran. Jadi wilayah nadanya tinggi-tinggi. Terus ada instrumen kakaknya yang lebih besar sedikit, itu namanya viola atau biasa disebut viola. Oh violin sama viola beda nih ya. Kalau violin ini tadi yang melengking. Ya. Ya, kalau viola gimana nih Mas? Viola sedikit lebih soft. Sedikit lebih soft. Jadi dia suara tengah. Oke. Dari sisi ukuran instrumennya sendiri berbeda Iya. alatnya. Kebetulan saya pemain violanya. Oh, main viola ya Mas. Dan mungkin nggak terlalu fokus. Violin dan viola ini lebih populer mana ini kalau di kalangan Iya, pemain pasti musik? violin lah Violin ya. Cuman kan karena gini, karena apa namanya, alatnya itu susah didapat dan gurunya bahkan pemainnya itu juga Jarang-jarang. jarang. Jadi mungkin penyampaian atau sosialisasi ini loh gini itu kurang. Termasuk langka berarti Mas ya Lengkap dengan banget. ini ya. Ya, saya dilindungin ya. Dilindungi cakar alam. Iya, karena pemain viola sangat langka. Iya. Dan berbeda dengan violin yang harusnya biasanya violin itu identik dengan melodik, instrumen yang melodius lah. Kalau viola itu instrumen yang harmonis, maksudnya dia hanya menjadi counter melodi atau pelengkap dalam satu grup. Iya. Ya tadi yang dijelasan Mas Afrul SATB lah, sopran, alto, tenor, bass. Iya. Gitu ya. Iya. Itu baru violin dan viola. Kemudian alat yang lainnya itu ada cello ya Mas ya? Di wilayah string ada cello dan kontrabas. Nah, yang pertama cello, dia suaranya tenor, jadi rendah tapi juga nggak rendah banget. Dan yang terakhir bass itu lebih besar lagi. Iya. Dan itu memang biasanya di orkestra juga ibaratnya kalau bass kan nyawanya musik, jadi yang Jantungnya. ya, Jantungnya. ya, Enggak ada jantungnya zombie. Iya. Musik zombie. Jadi cello dengan kontrabas. Iya. Pada waktu event tanggal 12 itu semua instrumen ada ya? Iya, kecuali kontrabas ya. Kecuali kontrabas. Jadi 5 alat musik ini tadi ada violin, viola, kemudian cello ya. Ya. Cello mengambil peranan kontrabas juga Iya. atau mengambil peranan kontrabas? Mengambil peran bass dan tenor.
V-nya. Oh, Dan ini apa uniknya di chamber musik, musik kamar ini itu sebenarnya tidak melulu pemain biola selalu dapat melodi, terus viola dia hanya harmoni dan ngambil ritme musiknya, terus cello di wilayah bass, tidak seperti itu. Beberapa komponis dari zamannya Mozart, Beethoven itu udah sangat kaya memilah antara bisa jadi ritmenya di saya, terus yang ngebass jadi diputer-puter secara harmoni. Jadi semuanya sebetulnya bisa mendapat porsi yang sama ya, Iya, di dalam sebuah harmonisasi musik gitu. Tinggal pembagiannya saja bagaimana. Ya, ini jadi sebuah wawasan baru ini buat terutama sahabat milenial yang lagi kepengen belajar musik atau sedang memilih-milih kira-kira instrumen apa yang pas buat saya gitu ya. Kalau untuk belajar violin, viola, cello sendiri itu sampai bisa, jangan mahir lah ya, sampai bisa membunyikan kemudian bisa memainkan sebuah lagu, kira-kira prosesnya butuh waktu berapa lama? Sebenarnya tergantung individualnya juga, gimana mereka mau tidak untuk berproses. Di lain itu sajennya. Balik lagi ya ke situ ya. Kayaknya kalau saya biasanya mengajar itu dari nol ya, sampai bisa itu kalau kemauannya besar itu 3 bulan udah bisa main apa yang dia pengen. Tapi dengan apa ya, yang benar-benar bisa main ya belum. Cuman kan At least satu lagu lah, iya, gitu ya. bisa, Satu lagu sudah bisa. kan namanya main musik tuh nggak bisa Instan, betul. Yang penting prosesnya. Bagaimana kita mau berproses, disiplin ya. Disiplin sampai akhirnya bisa menuju ke sebuah hasil yang luar biasa. Hasil luar biasa ini pun juga tergantung berapa lama proses yang dijalani. Nah, ini kayak kehidupan banget ya kita ya, curhat nih jadinya ya. Jadi Mas Yoga dan Mas Abror ini juga mengajar di Kitara Music School. ya. Berarti nanti kalau ingin belajar lebih banyak memang bisa ke Kitara nih ya. Bisa banget. Dan ketemu mas-mas berdua, tinggal pilih lucu yang mana gitu ya. Gurunya lebih lucu yang mana. Lucu kalau di sini, tapi kalau di kelas galak jangan-jangan ini Mas Yoga. Betul sekali ya. Coba. Saya daftar besok ya ke Kitara ya, biar coba diajar nih sama Mas Yoga kayak gimana. Ya, kemarin ada banyak sekali yang bertanya pada waktu event, kira-kira event ini akan berlanjut atau tidak, karena melihat animo yang datang, kelihatannya mereka juga berharap-harap bahwa ini nanti akan ada kelanjutannya gitu ya. Nah, menurut mas-mas berdua ini, event-event seperti ini sepenting apa sih untuk ada di Kota Solo ya? Karena kita lihat di Solo sekarang kan mengalami penurunan drastis dari sisi volume wisatawan dari luar kota, dan saya kira di seluruh Indonesia pun juga begitu, karena orang masih harap-harap cemas dan menahan diri untuk bepergian. Tetapi kalau kita lihat Kota Solo sendiri sekarang kan sudah mulai kondusif gitu ya, walaupun masih kita harus melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Nah, event-event seperti ini kan menjadi sebuah pencerahan, menjadi sebuah hal yang dinanti-nantikan. Nah, kira-kira next-nya nih ada program-program yang lain yang mungkin akan dilakukan lagi, atau cuma hanya satu event di tanggal 12 itu saja? Ya, pasti berlanjut tuh. Pasti berlanjut ya. Kita sudah menyiapkan planning, tinggal mencari tanggal yang tepat. Oh, mantap ini. Berarti tinggal cari tanggal yang tepat. Mudah-mudahan juga kita kebagian tempat banyak juga di sini ya. Karena barangkali juga ada diwacanakan mungkin di tempat-tempat pariwisata yang lainnya di Kota Solo untuk menarik lebih banyak kunjungan wisata di Solo ya. Karena selain untuk memperkenalkan musik, kan kita juga berkampanye ini. Bagaimana cara kita meyakinkan kepada tamu-tamu yang dari luar Kota Solo bahwa Kota Solo ini sudah betul-betul aman sebetulnya sejauh kita mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Oke, Mas Abror dan Mas Yoga, terima kasih banget. Kemarin sudah sangat eksis ya, dan kayaknya jadi idola ciwi-ciwi juga ya di OSIS ini. Dewasa ya, berjenggot. Orang-orang kalau sudah ada di atas panggung itu karismanya beda gitu. Bener-bener Supra ya? karismanya tuh beda tuh.
begitu di atas panggung pasti langsung diidolakan oleh banyak orang. Nah ini bisa jadi ujian juga loh buat mas-mas ini ya. Kalau yang masih single sih no problem, mengumpulkan sebanyak mungkin fans gitu ya. Kalau yang sudah tidak single ini akan jadi ujian ini ya, karena banyak fans ya. karena banyak fansnya. Seperti Pak Nathan itu kemarin kan juga, wah kalau sudah di panggung udah beda banget, karisma. Itu dia. Seperti kita lihat juga kemarin kan banyak sekali adik-adik yang sangat ingin mendekat, kemudian mungkin melihat secara dekat, secara detail instrumen yang dimainkan, bagaimana cara memainkannya, terus melihat mas-mas yang ganteng-ganteng juga di depan gitu ya. Nah ini adalah menjadi daya tarik tersendiri ya untuk pemain musik, supaya selain mungkin musiknya sih boleh klasik yang dibawakan begitu, tetapi tetap ada daya tarik yang lain yang akan ini. Apakah ada ilmu tersendiri nih di atas panggung untuk bisa menguasai situasi, menguasai panggungnya sendiri, kemudian menguasai masalah-masalah yang mungkin timbul, namanya juga on stage. Kadang-kadang kita ada masalah dengan sound, kadang-kadang kita ada masalah dengan instrumen kita sendiri yang tiba-tiba tidak tune in begitu dan lain sebagainya. Ini pernah punya pengalaman atau cara mengatasi hal-hal seperti itu, ada tips and triknya nggak? Jadi kita kan sudah melakukan proses latihan dan di panggung harus tetap jalan. Iya. Kecelakaan panggung ya biasa, Iya. gitu ya. Yang penting apa yang bisa kita sajikan yang terbaik gitu aja Betul ya. sekali. Ya oke banget. Berarti kita tunggu nanti next eventnya setelah Night Symphony, ada apa lagi yang akan dibawa oleh Kitara Music School gitu ya. So Mas Abror dan Mas Yoga, thank you so much sekali lagi. Kiranya nanti next kita bisa ketemu lagi dan kita bisa review lagi untuk orkestra yang akan dibawakan, lagu-lagunya lebih keren lagi pasti dari yang kemarin ya. Mungkin akan membawa lagu-lagu dari genre musik yang benar-benar berbeda tapi dimainkan secara klasik. Nah, tantangan nih lo ya. Menarik. Lagu koplo tapi diklasikin. Nah, kalau yang sekarang kan lagu-lagu pop dikoploin, ya kan? Nah, ini lagu koplo diklasikin, bisa nggak? Bisa nggak tuh? Oh, ini kita Pelan-pelan. kita tantang ini ya, siapa tahu nanti bisa bikin. Nah itu dia, bisa bikin instrumen permainan musik yang bisa mengakomodir keinginan lebih banyak orang. Karena yang datang juga sangat heterogen. Mungkin ada bapak-bapak yang sukanya dangdut, sukanya koplo gitu ya. Ya siapa tahu nanti bisa mainkan lagu-lagu yang out of the box, di luar dari genre klasik, tapi dibawa di dalam warna musik klasik. Oke, Mas Abror, Mas Yogo, sampai ketemu lagi next event, dan keep safe, keep healthy, jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan. And awesome people, kita ketemu lagi di podcast berikutnya.